Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning PT STHOK Robotika Indonesia. Bersama saya Wisnu Aji sebagai mentor 3D Design. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang compositing menggunakan After Effects, yang dimana di sini kita melakukan banyak hal seperti kayak menyatukan video dari hasil render 3D. Habis itu kita melakukan masking, rotoscoping, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung aja menuju ke aplikasinya. Biasanya sebelum melakukan project di After Effects, kita harus membuat satu composition. Kita bisa klik new composition. Nah, di sini bakalan muncul composition setting. Di sini kita bisa atur. Di sini terdapat preset yang teman-teman bisa gunakan ya. Di sini ada HDTV 1080 yang 25, maksudnya 25 di angka belakang ini adalah banyaknya frame per second atau FPS. Seperti itu. Terus banyak yang lain, kita pakai yang ini aja. Setelah itu di sini ada durasi atau waktunya. Di sini teman-teman bebas mau berapa, misalnya teman-teman mau buat 10 detik. Klik aja 10. Seperti itu. Ini untuk warna backgroundnya teman-teman bebas mau pakai warna apa aja. Misalnya kalau teman-teman suka warna cerah, pakai aja, bebas ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika teman-teman ada warning seperti ini, itu berarti caps lock-nya hidup ya. Teman-teman bisa dimatiin dulu caps lock-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba menginputkan aset atau hasil render video dari aplikasi 3D ya, misalnya dari Maya atau Blender atau aplikasi yang lain. Di sini saya ada beberapa contoh. Misalnya di sini ada bentuk render. Nah, ini adalah video ini adalah hasil dari renderan dari Blender ya. Ini berbentuk alpha gitu ya. Nah, kenapa bentuknya gambar? Karena rendernya kita menggunakan JPEG. Nah, cara menginputkannya adalah dengan klik kanan import, atau bisa di file kita klik import. Itu kita klik file, kita pilih lokasinya lokasi yang tadi ya. Di mana? Di sini. Apa? Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat ada create composition. Nah, ini teman-teman bisa centang ya. Centang. Ini biarin footage, PNG sequence. Nah, jadi ketika kita udah meng-create composition ini, jadi semua gambar yang ada di sini akan menjadi satu komposisi baru, akan langsung menjadi satu video gitu ya. Kita klik import. Nah, ini langsung menjadi satu video ya, seperti ini. Nah, teman-teman, di sini ada namanya resolusi dari gambarnya ketika kita sedang mengedit. Misalnya teman-teman memakai full bisa, misalnya kalau agak berat teman-teman bisa turunin ya. Di sini saya coba pakai auto aja dan hasilnya half, nggak apa-apa. Nah, atau kita turunin aja biar lancar. Oke, ini adalah hasil importan dari renderan di Blender ya. Nah, seperti ini.
Di After Effects sendiri kita bisa melakukan cutting atau pemotongan. Misalnya teman-teman hanya butuh misalnya 4 detik nih, 4 detik. Nah, teman-teman bisa klik layernya. Setelah itu teman-teman bisa klik ALT sambil tutup kurung siku. Kita klik dulu ya layarnya. Nah, ALT plus tutup kurung siku itu untuk memotong akhir. Misalnya kalau kita pengen motong awal, berarti ALT buka kurung siku. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini kan teman-teman udah segini nih. Nah, berarti kan belakangnya kosong nih, istilahnya nggak kita pakai. Teman-teman bisa pasin yang bagian paling belakang, terus teman-teman bisa tekan tombol N. Itu untuk dari trim areanya ya, atau work areanya. Atau teman-teman bisa geser juga bagian yang paling kanan ini, yang biru-biru ini. Nah, misalnya teman-teman pengen geser ke sini. Nah, atau cara cepatnya seperti tadi ya, yang tekan huruf N. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik kanan, trim come to work area. Nah, jadi kita hanya menggunakan 4 detik aja. Dan cuma contoh, nanti teman-teman bebas mau berapa detik, asetnya mau berapa lama gitu ya. Terus misalnya teman-teman dapat aset yang pakai green screen atau backgroundnya warna hijau nih. Nah, kita coba import. Caranya sama seperti tadi, klik import file. Setelah itu pilih lokasinya. Nah, teman-teman cukup klik gambar yang paling awal ya. Habis itu jangan lupa ininya dicentang, create komposisinya, habis itu diimport. Nah, ini adalah contoh dari yang ada background hijaunya atau green screen. Nah, dengan adanya background green screen ini, kita bisa menambahkan background yang lain, yaitu dengan cara kita bisa nambahin misalnya background meja atau backgroundnya dinding gitu ya. Misalnya kita mau nambahin background, teman-teman bisa drag ke bagian layernya sini. Nah, ini kan gambarnya terlalu besar ya, teman-teman bisa menyesuaikannya dengan klik kanan, habis itu klik transform. Ada namanya fit to composition. Nah, jadi otomatis dia akan menyesuaikan dari ukuran komposisinya ya. Nah, yang background ini kita taruh paling bawah, di bawah layer dari video 3D tadi. Nah, kita bisa untuk menghilangkan backgroundnya, kita bisa menggunakan efek key light. Kita pergi ke effect and preset, habis itu klik key. Nah, kita bisa di sini sebenarnya ada banyak ya, teman-teman bisa nyoba, bisa pakai color key, lumah key. Cuma di sini saya contohkan menggunakan key light ya. Nah, setelah kita drag key light-nya ke project ini, ke layer videonya, terdapat efek kontrol dari key light-nya. Nah, di sini ada namanya screen color. Nah, screen color ini bisa kita pilih mau warna apa gitu ya. Atau teman-teman bisa juga di sini ada kayak pipet gitu ya, pipet. Nah, teman-teman bisa drag ke warna yang teman-teman tuju, misalnya si warna hijau. Nah, otomatis seperti itu ya. Misalnya kita hilangin dulu backgroundnya. Nah, kita lihat nih bersih atau enggak. Teman-teman bisa otak-atik sendiri di bagian kontrol panelnya ini untuk lebih hasilnya lebih bersih atau lebih clear gitu ya. Nah, jika kita lihat kita juga bisa misalnya backgroundnya kurang pas nih, itu kan ada kayak mejanya di situ ya. Nah, misalnya kita mejanya nggak mau kelihatan nih, teman-teman
bisa buka di bagian transform. Nah, sebenarnya teman-teman bisa kita ubah-ubah sendiri sesuai kemauan kita ya. Nah, misalnya teman-teman mau menghilangkan lantai dari objeknya ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan masking atau bisa menggunakan rotobrush. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Teman-teman ketika menggunakan masking, teman-teman bisa menggunakan pen tool di sini ya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman bisa klik yang layarnya dulu. Setelah itu teman-teman bisa langsung memilih bagian maskingnya. Cuman kalau gambarnya gerak seperti ini akan lebih enak menggunakan rotobrush seperti itu ya. Nah, misalnya ini kan bentuknya kebalik ya, teman-teman bisa buka di bagian max. Habis itu ada yang namanya invert. Nah, itu tuh teman-teman bisa dicentang. Nah, otomatis akan kebalikannya ya munculnya. Setelah itu di bagian max pad. Nah, di sini misalnya teman-teman detik ke sini ya. Ini kan saya gambar kasaran aja nih. Nah, teman-teman bisa tekan tombol stopwatch di bagian mousepadnya ya untuk istilahnya memberi tanda keyframe-nya, bentuk awalnya seperti apa, seperti itu ya. Misalnya di detik ke sini. Nah, ini kan gerak nih. Teman-teman bisa menyesuaikannya lagi. Jadi ketika teman-teman udah mengaktifkan stopwatch-nya, keyframe-nya, itu otomatis ketika kita mengubah bentuk dari maskingnya, dia akan mengikuti ubahannya itu ya. Kita coba pakai roto ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa klik 2 kali di bagian layer yang teman-teman pengen melakukan roto brush. Terus teman-teman bisa pakai tools yang ada di bagian atas ini ya, namanya roto brush tool. Nah, ketika teman-teman di sini teman-teman pilih objek mana yang ingin teman-teman select gitu ya, contohnya seperti ini. Cuman di sini kelemahannya daripada masking yaitu biasanya dia agak berat ya, karena dia melakukan proses secara otomatis seperti itu ya. Nah, misalnya kita udah pasti nih gambarnya yang ini kan, teman-teman lihat di bagian bawah sini, ini untuk melihat hasil dari yang kita salin tadi udah bener apa belum nih ya kan. Kalau kita lihat yang merah-merah itu berarti itu yang kita hilangkan backgroundnya ya kan. Berarti cuman cukup objek armnya aja nih yang ada atau yang kelihatan gitu ya. Terus misalnya teman-teman geser ke frame selanjutnya. Nah, terus teman-teman misalnya mau render, teman-teman bisa pergi ke file, habis itu ada yang namanya export. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jika teman-teman ingin merender secara langsung di After Effects, teman-teman bisa pilih yang add to render queue, atau teman-teman jika lebih enak atau pengen lebih ringan, teman-teman bisa pakai add to Adobe Media Encoder. Ini membutuhkan aplikasi tambahan yaitu Adobe Media Encoder, yang dimana fungsinya hanya untuk merender suatu project video seperti itu ya. Itu tadi adalah materi dari compositing menggunakan After Effects. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.